Assalamualaikum. Halo anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial hari ini. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang materi dan perubahannya. Ada yang sudah tahu apa itu materi? Semua benda yang ada di sekitar kita adalah materi. Segala benda yang ada di alam semesta, termasuk kita sendiri, adalah materi. Jadi, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan volume, atau menempati ruang. Ada tiga wujud materi, yaitu padat, cair, dan gas. Untuk lebih jelasnya, kita ambil tiga contoh materi di sekitar kita, yaitu batu, air, dan udara. Jika batu diletakkan di dalam gelas, maka bentuknya tidak akan berubah. Akan tetapi, jika air diletakkan di dalam gelas, maka bentuknya akan berubah mengikuti bentuk gelas. Sementara itu, gelas kosong sebenarnya terisi udara. Udara begitu mudah dipindahkan jika ke dalam gelas ditambahkan batu atau air. Perbedaan fisik tersebut disebabkan oleh perbedaan wujud atau fasenya. Batu mempunyai wujud padat, air mempunyai wujud cair, dan udara mempunyai wujud gas. Pada materi yang berwujud padat, bentuk dan volumenya tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Pada materi yang berwujud cair, bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya dan volume zat cair juga tetap. Sedangkan pada gas, baik bentuk dan volumenya tidak tetap dan akan mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Sifat materi dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dari materi dan perubahan yang terjadi pada materi. Berdasarkan jumlah dari materi, sifat materi dibedakan menjadi sifat intensif dan juga sifat ekstensif. Sifat intensif adalah sifat yang tidak bergantung pada jumlah materi. Misalnya, titik didih, warna, temperatur, kilauan, dan kekerasan materi. Agar lebih memahami sifat intensif materi, perhatikan contoh berikut. Air 1 liter dan air 2 liter akan mempunyai titik didih yang sama, yaitu 100 derajat Celcius. Contoh lainnya, semua batangan emas murni, meskipun memiliki massa dan volume yang berbeda, akan mempunyai warna kuning dan kilau yang sama. Sedangkan sifat ekstensif merupakan sifat yang bergantung pada jumlah materi, misalnya massa, volume, ukuran, berat, dan panjang. Agar lebih memahami sifat ekstensif, perhatikan contoh berikut. Massa beras 1 kilogram akan berbeda dengan beras 2 kilogram. Begitupun dengan volume minyak goreng. Volume minyak goreng 1 liter akan berbeda dengan volume minyak goreng 2 liter atau 5 liter. Berdasarkan perubahan yang terjadi pada materi, sifat materi dibedakan menjadi sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika merupakan sifat yang dapat diamati tanpa harus mengubah susunan materi. Sifat fisika ini dapat berupa sifat intensif maupun ekstensif. Sedangkan untuk sifat kimia selalu bersifat intensif. Sifat kimia adalah sifat yang dapat diamati akibat terjadi perubahan suatu materi menjadi materi lain. Contohnya beracun, mudah berkarat, pembakaran, kestabilan kimia, mudah terbakar, reaktivitas, dan lain sebagainya. Berikut
merupakan contoh-contoh dari sifat kimia dan juga sifat fisika dari suatu materi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memudahkan mempelajari materi yang jumlahnya sangat banyak, maka para ahli mengklasifikasikan materi sebagai berikut. Materi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari larutan, koloid, dan suspensi. Zat tunggal atau zat murni merupakan materi yang mempunyai sifat dan komposisi tertentu. Zat tunggal dibedakan menjadi unsur dan senyawa. Berikut contoh dari beberapa zat tunggal. Air, gula, dan garam merupakan contoh dari senyawa. Sedangkan emas 24 karat merupakan contoh dari unsur. Unsur adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Beberapa ilmuwan kimia telah menemukan lebih dari 100 macam jenis unsur yang ada di bumi. Berdasarkan sistem periodiknya, unsur dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu ada unsur logam, semi logam, dan non-logam. Berikut beberapa contoh unsur. Ada belerang, besi, emas, dan karbon atau zat arang. Gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia disebut dengan senyawa. Oleh karena itu, senyawa juga dapat diartikan sebagai suatu zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contoh senyawa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari misalnya garam dapur, gula pasir, asam suka, dan juga soda kue. Contoh lain dari senyawa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah air. Air merupakan gabungan dari unsur hidrogen dan unsur oksigen dengan rumus kimianya yaitu H2O. Nah, melalui reaksi kimia, air dapat diuraikan kembali menjadi hidrogen dan oksigen. Meskipun pada tekanan atmosfer, hidrogen dan oksigen sama-sama berwujud gas, tapi saat mereka bersatu dan saling mengikat, wujudnya dapat berubah menjadi cair. Magic bukan? Misalkan, kamu akan mencampurkan dua zat berbeda, yaitu air dan gula, sehingga hasilnya menjadi air gula. Nah, air gula yang kamu dapatkan ini dinamakan dengan campuran. Dengan kata lain, campuran adalah suatu zat yang terbuat dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Gabungan zat-zat ini bisa berupa senyawa dengan senyawa, unsur dengan unsur, atau senyawa dengan unsur. Namun, zat tersebut tidak dapat bersatu secara kimia karena masih mempertahankan sifat aslinya. Ketika kamu mencampurkan air dengan pasir pun akan terbentuk campuran yang heterogen. Contoh lainnya dari campuran yaitu ketika kamu mencampurkan air dengan susu bubuk coklat. Saat kamu mencampurkan kedua zat tersebut, air dan susu bubuk coklat telah tercampur menjadi cairan berwarna coklat. Akibatnya, kamu tidak bisa membedakan mana zat yang merupakan air dan mana yang merupakan susu. Tapi, sifat dari masing-masing zat itu masih tetap terlihat, yaitu sifat cair dari air dan sifat manis dan warna coklat dari susu bubuk coklat. Campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen.
Campuran homogen berupa larutan, mempunyai sifat dan komposisi yang seragam pada setiap bagian campuran. Tidak dapat dibedakan dengan melihat langsung. Contohnya, gula dan air. Gula sebagai zat terlarut dan air sebagai pelarut akan membentuk larutan gula, di mana pada larutan tersebut partikel zat terlarut tidak dapat terlihat, sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Sedangkan campuran heterogen berupa koloid dan suspensi, mempunyai sifat dan komposisi yang bervariasi pada setiap bagian campuran. Contoh, susu coklat tadi yang merupakan koloid, serta air dan pasir yang merupakan suspensi dapat dibedakan dengan melihat langsung karena secara fisik terpisah. Berdasarkan penjelasan tadi, apakah kalian sudah dapat membedakan antara unsur, senyawa, dan campuran? Kita rangkum secara keseluruhan ya berdasarkan gambar berikut. Karbon merupakan unsur yang berwarna hitam dan tidak larut dalam air. Tetapi, jika bergabung dengan oksigen dan hidrogen melalui reaksi kimia, maka dapat membentuk gula pasir dengan rumus kimia C12H22O11. Gula pasir ini merupakan zat padat berwarna putih yang rasanya manis serta mudah larut dalam air. Sifat gula pasir ini sangat berbeda dengan sifat unsur penyusunnya, yaitu karbon dan hidrogen serta oksigen yang berupa gas. Jika gula ini dilarutkan ke dalam air, akan terbentuk campuran berupa larutan gula yang masih mempertahankan sifat asli penyusunnya, yaitu gula, sehingga rasa larutan gula ini rasanya manis. Nah, anak-anak, sekarang kamu sudah tahu kan perbedaan dari ketiga istilah kimia di atas, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Menarik bukan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial? Untuk hari ini, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya yang akan membahas tentang metode pemisahan campuran. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.